sejahtera buat kita semua. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Perkenalkan, nama saya Ria Novaliana, guru matematika di MTS Negeri Singkawang, perwakilan PGRI Singkawang Utara. Saya akan memaparkan cara pembuatan media pembelajaran yang bernama Pajar, Papan Aljabar. Media ini digunakan untuk materi persamaan linier satu variabel di kelas 7 semester pertama SMP MTS. Tujuan dari pembuatan media pembelajaran Pajar, Papan Aljabar adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan materi persamaan linier satu variabel kepada peserta didik, agar materi lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih aktif, dan lebih menyenangkan kepada seluruh warga kelas dan kepada peserta didik. Konsep media pembelajaran Pajar adalah menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel dengan ekuivalen atau dengan cara menambah dan mengurangkan kedua ruas, baik sisi kanan maupun sisi kiri, dengan bilangan yang sama. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pajar atau papan aljabar. Oke, sekarang kita lihat bahannya. Ini ada triplek, kemudian ada kardus bekas, kemudian ada wadah minuman bekas. Ini kita menggunakan sekitar 4 botol ya. Kemudian ada pipet bekas dengan 2 warna. Kamu bisa menggunakan stick atau menggunakan ranting-ranting kayu juga. Nah, kemudian alatnya ini ada gunting, kemudian ada gergaji kecil, kemudian ada pulpen atau spidol, ini ada pewarna air ya, kemudian ada isolasi, kemudian ada double tip, kemudian lem tembak ya. Nah, ini ada kardus. Kardus ini kita bentuk menjadi bentuk sama dengan, kemudian tambah, sama dengannya kita buat 1, tambah ini kita buat 2, ini. Kemudian variabelnya saya buat X, kemudian saya buat Y, dan buat Z. Nah, masing-masing kita buat 2 ya. Nah, ini kemudian setelah saya gunting, kemudian saya cat dengan menggunakan cat cair. Nah, kemudian ini wadah minuman bekas ini kita belah menjadi 2 dengan gergaji, atau bisa juga dengan gunting yang agak besar, kita belah 2. Ini kita belah sampai terbelah menjadi 2 seperti ini. Oke, ini terbelah menjadi 2. Oke, seperti ini kita belah menjadi 2 ya. Nah, ini kita menggunakan 4 buah botol bekas seperti ini, sehingga kalau dibagi 2 dia menjadi 8 ya. Jadi ada 4 pasang atau ada 8 kalau dibagi 2. Nah, masing-masing itu 4 kita kasih tanda positif, 4 kita kasih tanda negatif ya. Nah, kemudian kita buat juga dengan menggunakan kardus ini tulisan koefisien 2 dan konstanta juga 2. Nah, ini menggunakan kardus ya, ini kardus. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kemudian pipet ini kita belah menjadi 2 bagian. Nah, kita belah menjadi 2 bagian. Oke, kita belah dengan 2 bagian sama besar ya. Oke, seperti ini. Nah, kita menggunakan 2 warna, bebas saja mau warna. Kalau misalnya kita menggunakan stick, sticknya kita buat menjadi 2 warna juga. Baiklah, ini bahan-bahannya sudah siap. Kita rancang papan aljabarnya. Oke, ini ada judulnya Pajar, Papan Aljabar. Sudah saya buat menggunakan kardus. Ini kita kasih di atas kali untuk judulnya. Kemudian ada koefisien dan konstanta, 2 koefisien dan 2 konstanta. Jadi saya tulis dulu di atas ini koefisien, kemudian konstanta, kemudian koefisien lagi, dan konstanta. Nah, ini ada wadah tadi yang sudah kita bagi 2 ya, wadah tempat bekas minuman, ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Nah, yang positif ini saya taruh di atas, vertikal ke atas. Nah, yang negatif ini saya buat dia horizontal. Sama ya, untuk konstanta juga sama letaknya seperti ini. Kemudian untuk koefisien juga sama, untuk konstanta yang satunya juga sama ya. Jadi kita bentuk seperti huruf L seperti ini.
Nah, kemudian operasi penjumlahannya kita taruh di antara koefisien dan konstanta. Jadi di antara koefisien dan konstanta ada operasi penjumlahan seperti ini. Nah, kemudian sama dengannya kita taruh di antara dua koefisien konstanta dan dua koefisien konstanta. Ini kita operasi. Jadi ini operasi di ruas kiri, ini operasi di ruas kanan. Nah, kalau kalian sudah merasa cukup rapi dalam penyusunannya, baru kita lem ya. Ini kita lem dengan menggunakan lem tembak. Ini kita lem saja. Nah, kalau lem tembak ini lebih cepat melekat ya. Jadi tidak berubah posisinya. Kita bahas. Udah siap belajar semuanya? Ya. Ya. Nah, berikutnya ada suatu permasalahan, yaitu soalnya ini saya berikan LK. Ini ada soalnya yaitu 5x ditambah 3 sama dengan 4x ditambah 7 ya. Nah, dia kan pakai variabel apa ini? Variabel x. Jadi kita gunakan variabel x. Nah, kita tempellah dia variabel x di sini. 1. Nah, dia soalnya adalah 5x ditambah 3. Di ruas kiri ada 5x ditambah 3. Jadi, nah kita masukkanlah 5-nya. Karena dia bernilai positif kan 5x-nya. Maka dia kita taruh di positif. Kita taruh di positif juga. Karena dia ditambah 3. Nah, berikutnya sama dengan 4x ditambah 7. Jadi, yang pink kita masukkan 4x. 4 ada 4 pipet kan? Ditambah 7. Berarti yang biru ini kita masukkan 7. Nih, kita masukkan 7. Jadi mana kita lihat koefisien mana yang lebih banyak, di ruas kiri atau di ruas kanan? Iya, di ruas kiri. Di ruas kiri ada berapa? 5. Di ruas kanan ada berapa? 4. Jadi, yang akan kita hilangkan adalah konstanta di sebelah kiri. Konstanta di sebelah kiri ada berapa ini? Nah, supaya dia habis, dikurang berapa? 3 juga sih. Jadi, karena dia 3, kita kurang 3 juga di ruas kiri. Kalau di ruas kiri kita kurang 3, di ruas kanan juga harus kita kurang 3. Namanya ekuivalen, harus sama. Ya, di ruas kiri kurang 3, di ruas kanan juga kurang 3. Sekarang boleh kita operasikan. Kita operasikan. Ini positif, dikurang. Berarti 3 dikurang 3. Berapa 3 kurang 3? 0. Sip. Nah, 0. Nah, 0 ya jadinya ya. Sekarang ini kita keluarkan. Ini 3 kita ambil ya. Berarti ini 3 juga kita ambil. Sisanya ada berapa nih? 4. Sekarang kita lihat koefisien. Mana koefisien yang kecil? Yang di sebelah kanan. Ada berapa? Ada 4. Karena ini 4, supaya habis kita kurang 4. Maka kita taruhlah dia di bawah sini. 4. Nih. Kalau di sebelah kanan dikasih 4, dikurang 4, berarti di sebelah kiri juga kita harus kurang 4. Nih. Wow. Nah, habis ini apa? Berikutnya kita operasikan. Ini bisa kita kurangkan? Iya, dapatlah 0. Nah, kalau sudah 0, boleh nggak kita cabut nih variabelnya? Boleh ya, kita cabut variabelnya. Kemudian ini berapa? Yang ini berapa? Ya, kita ambil 4. Di sini juga kita harus ambil 4. Sisa berapa tuh? 1. 1x sama dengan 4. Kesimpulan dari pembuatan media pembelajaran ini, media pembelajaran Fajar akan mengajak peserta didik untuk aktif dalam berpikir, berkolaborasi, dan bergerak. Sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah dimengerti, lebih menarik, lebih aktif, dan lebih menyenangkan kepada seluruh peserta didik. Sekian pemaparan saya tentang media pembelajaran Papan Aljabar atau saya singkat dengan Fajar. Sampai ketemu di media-media pembelajaran lainnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.